Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hemas, kelompok berapa hari ini yang presentasi? Yang materi dulu ya, yang presentasi. Kalau sudah ada 30 bisa dimulai presentasinya ya. Ini sudah 25 orang. Ya, kita tunggu 5 orang lagi. Presentasi materi dulu tentang hari ini tentang fisiokrat ya. Iya, Bu. Yang presentasi materi ada di kelompok 8, Bu. Iya, kelompok 8 dulu. Terus yang jawab pertanyaan? Untuk yang pertanyaan nanti di kelompok 12. Iya, jadi kelompok 8 dulu baru kelompok 12 ya. Maaf ya hari ini online tadi mau berangkat kok kepala pusing ya. Jadi udah online aja dulu ini ya. Oh iya, untuk pertemuan sebelum dan setelah Lebaran itu kan kita terkena libur Hari Raya Nyepi ya, tanggal 19. Ibu sudah cari pengganti dapatnya di tanggal 23 jam 1 dan sudah di-approve ya. Itu kita online. Ya. Berarti kita online di 23 dan 26 ya. Tolong Baik, Fariska Bu. dicatat ya. Karena tanggal 30 sudah UTS ya. Ya, Ibu cari pengganti kok dapatnya ya di 23 siang hari ya. Itu. Online ya kita. Ya mungkin semuanya masih ada di kampung halaman masing-masing ya, termasuk Ibu juga ini belum pulang Semarang sebetulnya ya. Ya, nggak apa-apa tapi ya. Karena memang waktunya itu mepet sekali ya, tidak ada jeda waktu langsung UTS ya tanggal 30. Jadi untuk 19 kita dapat jadwal di 23 ya. Gitu. Sama nanti tanggal 26 ya untuk online. Kelompok 8 bisa mulai share screen? Bisa, Ibu. Ya. Sebentar Ibu matikan kipas dulu. Mual. Udah boleh dimulai, Bu? Iya, bisa. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan juga Bu Bana. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pemikiran dari mazhab fisiokrat. Next. Nah, berikut anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Haura Nur Sabrina dengan NIM akhir 152. Saya Priscilia Mukti Erda dengan NIM akhir 154. Saya Samil Rahman dengan NIM akhir 140. Saya Christopher Daniel Alvito dengan NIM akhir 103. Okay, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari adanya mazhab fisiokrat itu sendiri. Nah, mazhab fisiokrat ini awalnya muncul di Prancis menjelang akhir era merkantilisme. Aliran ini secara resmi dimulai pada tahun 1756 saat Francois Quesnay menerbitkan artikel ekonomi pertamanya dan berakhir sekitar tahun 1776 saat Turgot kehilangan jabatannya di pemerintahan Prancis. Pemikiran ini lahir sebagai reaksi keras terhadap sistem merkantilisme dan karakteristik feodal dari rezim lama di Prancis yang sangat mengekang. Next.
Nah, untuk memahami mengapa mazhab ini lahir, kita bisa melihat dari adanya kondisi kekacauan di Prancis pada masa merkantilisme tersebut. Seperti tadi yang sudah saya bilang, pada dasarnya mazhab ini lahir sebagai reaksi perlawanan yang sangat keras terhadap sistem merkantilisme dan rezim feodal Prancis yang saat itu sangat mengekang. Kenapa? Yang pertama itu karena regulasi yang menjerat, di mana pemerintah itu banyak sekali mengatur, bahkan ia mengatur detail produksi hingga jumlah benang per inci kain pun ditetapkan oleh mereka, sehingga dengan adanya aturan-aturan dan regulasi yang sangat banyak ini membuat inovasi di Prancis sendiri menjadi mati. Lalu yang kedua itu ada hambatan internal. Hambatan internal ini di mana adanya otoritas lokal yang memberlakukan bea masuk, pajak, dan tarif internal sehingga menghambat adanya pergerakan barang. Selanjutnya juga ada korupsi, di mana kondisi ini khususnya dalam pemungutan pajak, pemerintah itu memiliki kebiasaan menjual hak memungut pajak pada pihak swasta atau yang disebut adanya tax farmers. Tax farmers ini adalah pihak swasta atau individu yang membeli hak atau waralaba dari pemerintah Prancis untuk memungut pajak dari penduduk di suatu wilayah tertentu, yang mana pada akhirnya memeras rakyat demi keuntungan pribadi. Boleh di next? Nah, pada kejadian tersebut, pihak yang paling menderita dari tatanan korup ini adalah para petani, di mana yang pertama adanya ketidakadilan pajak. Di sini petani itu wajib membayar pajak tanah dan keuntungan, sedangkan kaum bangsawan dan pendeta itu bebas dari pajak. Lalu yang kedua itu ada sistem corvée, di mana petani dan hewan ternaknya ini dikerja paksa tanpa upah, terutama untuk membangun jalanan umum. Lalu yang ketiga itu ada hukum perburuan yang tidak jelas, di mana petani sendiri dilarang melindungi ladangnya atau menyayangi rumput jika aktivitas tersebut mengganggu burung puyuh muda yang menjadi hewan buruan para bangsawan. Lalu adanya monopoli tuan tanah, di sini petani diwajibkan membayar biaya untuk menggunakan fasilitas milik tuan tanah seperti penggilingan gandum dan alat pemeras anggur. Next. Nah, kekacauan ini juga merambat ke sektor perdagangan, di mana perdagangan gandum di Prancis ini diawasi oleh birokrasi yang seperti labirin, di mana perdagangan gandum sendiri sangat dibatasi, ekspor dilarang, dan perpindahan gandum antar provinsi di dalam negeri memerlukan izin birokrasi yang rumit. Akibatnya bisa terjadi situasi di mana suatu daerah ini mengalami surplus gandum yang menumpuk di gudang, sementara masyarakat di beberapa milnya itu malah mati kelaparan. Lalu ada juga penghambat, yaitu dari sistem gilda atau serikat pedagang dan serikat pengrajin yang menghambat masuknya tenaga kerja baru, membatasi dan mengatur hasil produksi, menetapkan harga secara sepihak, serta sangat anti terhadap persaingan baik dari kota lain maupun dari luar negeri. Mereka ini seringkali membuang jutaan uang negara dan waktu yang berabad-abad hanya untuk pertikaian hukum yang konyol. Seperti contohnya, adanya konflik 50 tahun antara penjual unggas mentah melawan penjual unggas matang. Next. Oke, selanjutnya major tenets of the Physiocratic School atau prinsip-prinsip utama dari mazhab fisiokratik itu sendiri. Mazhab fisiokrat membangun pemikirannya di atas 4 prinsip utama yang saling berkaitan. Keempat prinsip tersebut mencakup keyakinan terhadap tatanan alam sebagai landasan filosofis, prinsip kebebasan ekonomi atau laissez-faire sebagai implikasinya, penekanan pada pertanian sebagai satu-satunya sumber kekayaan sejati, dan usulan pajak tunggal atas pemilik tanah sebagai konsekuensi logis dari keseluruhan sistem pemikiran mereka. Boleh di next. Oke, prinsip-prinsip utama yang pertama yaitu tatanan alam atau natural order. Fisiokrat dari bahasa Yunani, physis,
atau alam dan kratos, yaitu aturan, meyakini bahwa kehidupan ekonomi dan sosial manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang bersifat objektif dan universal. Hukum ini tidak diciptakan oleh penguasa manapun, melainkan telah ada secara inheren dalam tatanan semesta. Oleh karena itu, tugas manusia dan pemerintah bukanlah menciptakan tatanan baru, melainkan memahami dan mematuhi tatanan yang telah ada. Intervensi yang melampaui batas itu hanya akan merusak keseimbangan yang telah ditetapkan oleh alam itu sendiri. Yang kedua yaitu laissez-faire. Prinsip ini merupakan konsekuensi langsung dari keyakinan terhadap tatanan alam. Laissez-faire yang berarti biarkan individu berusaha, dan laissez-passer berarti biarkan barang beredar bebas. Keduanya menuntut minimnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Peran negara dibatasi hanya pada 3 fungsi pokok, yaitu untuk melindungi jiwa, properti, dan kebebasan kontrak warga negara. Nah, di luar ketiga fungsi tersebut, pemerintah sebaiknya tidak turut campur karena setiap intervensi yang berlebihan itu hanya akan mengganggu mekanisme pasar yang alami. Boleh next. Oke, prinsip yang ketiga yaitu penekanan pada pertanian produktif versus steril. Fisiokrat ini membagi masyarakat ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama kelas produktif atau petani, yang kedua kelas pemilik tanah, dan yang ketiga adalah kelas steril atau pedagang dan pengrajin. Nah, pada prinsip ini itu hanya petani yang dianggap benar-benar produktif karena tanahlah yang mampu menghasilkan produk net, yaitu surplus nilai yang melebihi seluruh biaya masukan. Sebaliknya, pedagang dan pengrajin hanya mengubah bentuk kekayaan yang telah ada, bukan menciptakan kekayaan baru. Mereka disebut steril bukan karena tidak berguna, melainkan karena tidak menghasilkan tambahan kekayaan yang sesungguhnya. Dan yang prinsip terakhir yaitu pajak tunggal atas pemilik tanah. Karena yang tadi hanya sektor pertanian yang menghasilkan surplus, dan surplus tersebut mengalir kepada pemilik tanah dalam bentuk sewa tanah, maka hanya pemilik tanahlah yang memiliki kelebihan ekonomi yang layak dikenai pajak. Pengenaan pajak itu sendiri pada kelas steril dinilai tidak efektif karena beban tersebut akan diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Gagasan ini secara politis sangat berani karena mengingat kaum bangsawan dan gereja, yaitu pemilik tanah terbesar di Prancis, justru selama ini menikmati keistimewaan bebas pajak. Oke, di sini selanjutnya ada siapa dari paham fisiokratik, siapa yang sebenarnya itu mendapatkan keuntungan atau mencari keuntungan. Yang pertama ada petani kecil. Petani kecil ini diuntungkan karena pada saat dulu sebelum fisiokratik itu pajak itu sangat besar dibebankan kepada petani kecil gitu. Sedangkan di fisiokratik ini pajak ini lebih dibebankan kepada pemilik tanah. Tapi di sini petani kecil diuntungkan, tetapi ada konsekuensi di balik itu. Karena di farm fisiokrat itu sangat mau memajukan pertanian. Jadi lahan-lahan itu akan kemudian dijadikan satu. Yang semulanya petani itu punya lahan-lahan kecil, kemudian akan jadi satu lahan yang besar. Dan pada akhirnya petani itu akan cuma jadi buruh aja, buruh petani biasa. Lalu yang kedua di sini ada pengusaha dan produsen besar. Di sini jelas kenapa, karena di fisiokrat itu mereka yang sebelumnya itu aturan-aturan sangat ketat, pajak-pajak itu sangat besar, itu akan dilonggarkan lagi. Dilonggarkan dan akan memberikan keuntungan bagi pengusaha atau produsen besar. Karena di sini ada 3 hal, yaitu perdagangan gandum dalam negeri dibuat lebih bebas, lalu hambatan distribusi dihapus, dan pasar yang lebih terbuka. Lalu ada bagaimana fisiokrat itu berguna dan valid pada saat zamannya. Karena mungkin kalau di zaman sekarang itu fisiokrat itu kan sudah tidak relevan lagi gitu. Karena yang pertama, industri itu masih lemah, sedangkan pertanian itu terlihat sangat kuat pada saat itu. Pada saat zaman fisiokrat, bangsawan-bangsawan pemerintah itu mereka berpikir bahwa industri itu hanya mengubah bentuk barang saja dan tidak menambah nilai tambah sama sekali gitu. Sedangkan pada pertanian itu jelas gitu ya, jelas nilai surplusnya itu jelas. Seperti misal contohnya kita nanam dengan 1 kilogram benih, lalu kita bisa panen 10 kilogram gitu. Itu kan berarti kan jelas ada surplus 9 kilogram di situ.
Mereka belum paham konsep tentang nilai tambah dan hanya berpikir bahwa industri itu cuma mengubah barang aja. Lalu pada saat itu, industri itu juga kebanyakan cuman kerajinan kecil, kerajinan dengan produktivitas yang kecil dan rendah. Dan kerajinan itu juga cuman mengubah barang-barang yang biasa jadi barang-barang mewah, jadi cuman untuk bangsawan-bangsawan aja. Lalu yang kedua, surplus pertanian memang bisa jadi modal awal pembangunan. Jadi memang ini tuh dulu tuh pada saat negara-negara itu di awal mereka masih pertanian, habis itu pertanian mulai profit, mulai surplus, nah lalu uang-uang surplusnya itu lalu dikembangkan untuk sektor yang lain. Nah jadi pertanian ini tuh salah satu awal industrialisasi itu sebenarnya juga dari pertanian. Lalu yang ketiga, laissez-faire membantu melawan penghambat ekonomi saat itu. Jadi tadi dijelaskan laissez-faire itu yaitu pada saat pemerintah itu tidak terlalu ikut campur terhadap ekonomi gitu, tidak terlalu ikut campur terhadap bisnis lah. Nah, pada saat sebelum fisiokrat, Prancis pada saat itu penuh aturan. Pajaknya gede banget, terus tarif antar daerah, regulasi ketat, dan pembatasan pergerakan. Nah, fisiokrat ini menentang peraturan-peraturan itu dan memberikan kelonggaran terhadap pebisnis, terhadap produsen-produsen gitu yang akan memberikan stimulus lah terhadap ekonomi lalu membesarkan growth ekonomi. Lalu yang keempat, menggeser cara berpikir sumber kekayaan itu produksi bukan cuma perdagangan. Jadi pada saat sebelum fisiokrat itu kan negara-negara berpikir negara yang kaya itu tuh mereka kalau punya banyak silver, punya banyak emas, terus mereka juga lebih banyak menjual barangnya ke luar gitu. Mereka membatasi impor gitu karena mereka pikir perdagangan itu yang bikin kita kaya gitu. Padahal kan perdagangan tidak benar-benar menghasilkan apapun. Lalu yang kelima ada dorong akumulasi modal atau mengurangi konsumsi mewah orang kaya. Jadi pada saat dulu itu mereka terutama bangsawan-bangsawan itu sering banget mengkonsumsi barang-barang yang mewah-mewah gitu ya. Mungkin contohnya uang-uangnya itu dibuat foya-foya kayak pesta-pesta besar gitu. Terus perayaan-perayaan yang mungkin tidak jelas. Nah, itu mulai dikurangi dan mulai diinvestasikan ke modal, misal seperti pertanian, alat-alat pertanian gitu untuk memajukan pertanian. Selanjutnya ajaran apa dari masa fisiokrat yang masih berpengaruh saat ini dalam ilmu ekonomi. Yang pertama dari pemikiran seorang Francois Cusney. Dia adalah tokoh sentral dalam intelektual dari masa fisiokrat. Dengan latar belakang sebagai dokter istana, ia memandang masyarakat sebagai organisme hidup dan ekonomi sebagai sistem sirkulasi yang harus berjalan teratur agar stabilitas sosial terjaga. Analogi ini menjadi dasar metodologinya, sehingga ekonomi dipahami sebagai satu sistem yang terhubung, bukan kumpulan transaksi individual. Pusat teorinya adalah konsep produk net atau produk bersih, yaitu surplus yang dihasilkan pertanian setelah seluruh biaya produksi dikurangi. Menurut Cusney, hanya pertanian yang benar-benar produktif karena tanah mampu menghasilkan output melebihi input pada saat itu. Sedangkan industri dan perdagangan hanya mengubah bentuk barang tanpa menciptakan surplus baru. Dari sini lahir pembagian ada 3 kelas, yaitu kelas produktif atau petani, kelas pemilik tanah, dan kelas steril, manufaktur dan pedagang. Implikasinya, pertumbuhan nasional bergantung pada kemampuan sektor agraria menghasilkan surplus, sehingga kebijakan harus mendorong efisiensi pertanian melalui liberalisasi perdagangan gandum, reformasi pajak, dan pengembangan pertanian skala besar. Next. Dalam karya utamanya, yang berjudul W Economic, Cusney menggambarkan bagaimana surplus pertanian berada di antara ketiga kelas sosial dan memungkinkan proses produksi berulang setiap tahun. Model ini menunjukkan bahwa yang pertama, pendapatan satu kelas menjadi pengeluaran bagi kelas lain, sirkulasi yang lancar menjamin reproduksi ekonomi, dan ketidakseimbangan dalam satu bagian sistem akan mempengaruhi keseluruhan struktur. Melalui analisis ini, Cusney meletakkan dasar awal pemikiran makroekonomi tentang reproduksi nasional dan keseimbangan sistemik. Ia juga mengusulkan pajak tunggal atas tanah, karena hanya pemilik tanah yang menikmati surplus. Meskipun keliru menganggap industri sebagai sektor steril dalam konteks Prancis pada tahun itu yang masih agraris, penekanan pada pertanian sumber
sebagai sumber akumulasi modal memiliki dasar yang secara historis, meskipun tidak mengantisipasi transformasi menuju ekonomi industri. Next. Ini adalah tabel dari apa yang dihasilkan oleh Kusney melalui tabel ekonomik. Tabel Kusney menelusuri aliran pengeluaran dan dengan demikian pendapatan yang diterima oleh petani, pemilik tanah, dan produsen atau pedagang. Pemilik tanah menggunakan uang sewa dari periode sebelumnya untuk membeli barang dari produsen atau pedagang, dilihat dari panah A, dan makanan dari petani, dilihat dari panah B, sehingga menciptakan pendapatan bagi kedua kelas ini. Pendapatan yang diterima petani pada gilirannya memungkinkan mereka untuk membeli barang manufaktur dari produsen atau pedagang, dilihat dari panah C. Produsen atau pedagang menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli makanan dari petani, dilihat dari panah D, yang menciptakan pendapatan bagi petani. Petani membayar sewa dari pendapatan pertanian mereka, dilihat dari panah E, dan siklus berulang demikian. Next. Yang kedua adalah pemikiran dari Annie Robert Jacques Turgot. Beliau memperluas dan memperdalam pemikiran fisiokratik dengan menghubungkan teori dan kebijakan nyata. Turgot yang berasal dari kalangan bangsawan dan berkarya langsung dalam administrasi negara, sehingga ia memahami persoalan-persoalan dari fiskal serta krisis keuangan Prancis secara konkret. Bukan hanya dari sudut pandang teoritis, pengalamannya membuat ia melihat secara jelas bagaimana pajak yang tidak efisien, utang negara yang menumpuk, dan berbagai regulasi yang dapat menghambat kegiatan ekonomi. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1774, dia membebaskan perdagangan gandum dalam negeri, menghapuskan kerja paksa, membuka greed atau kelompok yang memonopoli perdagangan, mengurangi pengeluaran negara, dan memperbaiki sistem kredit publik. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih bebas dan rasional, sekaligus mengurangi distorsi akibat campur tangan berlebihan dari negara dan kelompok kepentingan tertentu. Reformasi tersebut juga sempat menurunkan bunga pinjaman negara, kemudian memperbaiki kepercayaan publik terhadap keuangan kerajaan, serta meningkatkan efisiensi perdagangan. Next. Dalam karya teorinya, dalam Reflection of the Formation and Distribution of Riches, Turgot mengembangkan analisis produksi dan distribusi secara lebih sistematis. Ia mengakui pertanian sebagai sumber surplus, tetapi menekankan peran kapitalis penyewa tanah yang menginvestasikan modal dan menanggung risiko demi memperoleh keuntungan dan bunga. Ia juga merumuskan secara awal teori dari Law of Diminishing Returns, bahwa penambahan tenaga kerja dan modal pada tanah tetap akan menghasilkan tambahan output yang makin kecil, sehingga pertumbuhan agraria mewakili batas alamiah. Dalam buku tersebut, Turgot menyusun analisis bertahap tentang asal-usul kekayaan, pembagian kelas sosial, serta mekanisme pembentukan pendapatan. Ia membedakan 3 kelompok utama: pemilik tanah yang mendapatkan sewa, kapitalis yang memperoleh laba dan bunga, serta pekerja yang menerima upah. Ia menjelaskan bagaimana akumulasi modal memungkinkan perluasan produksi, karena tabungan yang diinvestasikan kembali menciptakan siklus pertumbuhan. Turgot juga menguraikan teori tugas sebagai kompensasi dan penundaan konsumsi dan risiko, serta menjelaskan hubungan antara tabungan, investasi, dan kredit dalam kerangka waktu. Dengan pendekatan ini, ia tidak hanya memperhalus doktrin dari fisiokrat, tetapi juga meletakkan dasar penting bagi teori kapital, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan dalam ekonomi klasik. Next. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Sebelumnya adakah pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih sebelumnya. Silakan, David. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya David dengan NIM akhir 217. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa fisioterapi menganggap bahwa hanya sektor pertanian itu yang produktif. Nah, tapi kan setelah revolusi industri itu kenyataannya justru manufaktur dan industri yang menjadi motor pertumbuhan itu. Nah, menurut kelompok kalian ini, apakah pemikiran fisiokrat ini benar-benar relevan bahkan pada zamannya sendiri, atau sebenarnya sudah mengandung keterbatasan struktural? Apakah jelas?
Oke, sudah jelas. Selanjutnya, boleh siapa? Eka Priyanti. Terima kasih. Perkenalkan, aku Eka Priyanti Kuning dengan NIM akhir 022. Tadi kan dijelaskan bahwa Pisiokrat itu menolak intervensi pemerintah karena dianggap mengganggu keseimbangan kami dalam perekonomian. Nah, pertanyaannya itu, jika tanpa intervensi pemerintah, bagaimana Pisiokrat itu menjelaskan penanganan krisis atau ketidakstabilan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar saja? Terima kasih. Bisa diulang tadi terakhir pertanyaannya ya? Pertanyaannya pemerintah, bagaimana tadi? Jika tanpa intervensi pemerintah, bagaimana Fisiokrat menjelaskan penanganan Menjelaskan penanganan mekanisme pasar saja? Penanganan krisis atau ketidakstabilan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar saja. Oke. Silakan selanjutnya, Raihan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenalin, aku Royan dengan NIM akhir 0181. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa Fisiokrat kan mendorong laissez-faire dan minim intervensi negara. Nah, tapi dalam krisis modern seperti kayak pandemi atau krisis keuangan saat ini tuh, apakah kayak negara itu tetap seharusnya tidak ikut campur atau kayak tetap ikut campur gitu? Oke. Kita diskusi dulu ya. Saya izin menjawab pertanyaannya David dulu. Tadi pertanyaan David, Fisiokrat itu menganggap sektor pertanian yang produktif. Tapi setelah revolusi industri kan justru manufaktur dan industri yang sebenarnya itu meningkatkan ekonomi. Apakah pada saat zaman Fisiokrat itu apakah Fisiokrat benar-benar relevan pada saat zamannya, apa memang karena ada keterbatasan struktural? Gitu. Kalau menurut kita, Fisiokrat pada saat itu memang relevan, tetapi juga memang relevan pada saat zamannya karena mereka pada saat itu belum paham tentang konsep nilai tambah di industri ya. Tapi keterbatasan struktural juga mungkin menjadi hambatan ya, menjadi hambatan dari mereka. Hambatannya itu hambatan pada saat transisi dari sektor pertanian ke industri, mungkin lebih ke gitu sih. Jadi apakah relevan? Fisiokrat relevan? Ya relevan, sangat relevan. Karena pada saat itu Fisiokrat juga kan nggak cuman fokus di sektor pertanian, tapi juga mengemukakan bahwa laissez-faire juga kan, bahwa pemerintah itu sebenarnya jangan banyak ikut campur juga nih ke dalam ekonomi agar ekonomi itu bisa berkembang gitu. Tapi untuk urusan keterbatasan struktural ya ada pengaruhnya, tetapi tetap relevan. Menurut kita begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab.
Lalu saya mau menjawab pertanyaannya Royhan dulu. Fisiokrat mendorong laissez-faire. Laissez-faire itu kan tadi meminimalisir pemerintah untuk ikut campur ke dalam ekonomi kan. Tetapi dalam krisis modern seperti pandemi atau krisis keuangan, apakah negara seharusnya tetap tidak ikut campur? Enggak, tetap harus ikut campur gitu. Karena di sini kan pada saat fisiokrat itu kenapa laissez-faire itu terlihat sangat ngaruh banget ya, sangat ngaruh banget. Kenapa? Karena pada saat merkantilisme itu aturannya sangat ketat, pajak-pajak sangat gede gitu kan. Aturan-aturan sangat ketat, pajak-pajak sangat gede, distribusi juga susah. Jadi pada saat keluar nih paham laissez-faire gitu, bahwa pemerintah itu tidak seharusnya ikut campur ke dalam ekonomi gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat kerasa banget. Karena sebelumnya memang pemerintah itu sangat-sangat mengatur banget lah gitu. Sedangkan kalau mungkin di zaman sekarang kita sudah merasakan tentang laissez-faire itu gitu kan. Jadi mungkin nggak terlalu pengaruh nih gitu. Pengaruhnya malah pada saat pemerintah ikut campur. Nah, pada saat pandemi atau krisis keuangan malah memang diharuskan pemerintah untuk ikut campur gitu, untuk ikut campur agar ekonomi tetap stabil. Apakah sudah cukup menjawab, Royhan? Oke, menurut aku udah. Makasih. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Eka ya tadi ya. Yang bertanya yaitu jika tanpa intervensi pemerintah, bagaimana Fisiokrat menjelaskan penanganan krisis dan ketidakstabilan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar saja. Nah, Fisiokrat itu sebenarnya memiliki pandangan yang sangat radikal pada masa Fisiokrat itu sendiri. Mereka itu tidak percaya adanya krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Jadi mereka itu berpandangan kalau krisis dan ketidakstabilan ekonomi justru itu sering kali merupakan akibat dari intervensi pemerintah itu sendiri, dan pasar bebas itu adalah satu-satunya mekanisme alami untuk menyelesaikannya. Contohnya adalah pada tahun 1767 yaitu meroketnya harga roti dan terjadi gagal panen. Nah, kelompok Fisiokrat itu tidak meminta negara untuk menetapkan batas harga, tetapi tokoh Fisiokrat itu yang bernama Baudeu itu menulis bahwa krisis ini itu harus diatasi dengan metode penggilingan dan pemanggangan gandum yang lebih baik. Jadi, jika terjadi kestabilan harga atau krisis tersebut, kaum Fisiokrat melihatnya sebagai fenomena alam yang efek buruknya hanya bisa ditangani dengan kompetisi terbuka, inovasi swasta, dan kebebasan individu itu sendiri, bukan oleh pemerintahan. Gitu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita kelompok 8. Terima kasih teman-teman semuanya. Mikrofon. Ya, tadi Ibu lihat ya pertanyaan dan juga jawabannya ini enggak match ya, kurang tepat sebetulnya ya dalam menjawab pertanyaan ini. Ingat ya, di awal perkuliahan Ibu bilang bahwa munculnya satu pemikiran itu ada historical background. Ada kondisi yang melatar belakangi peristiwa itu akibat pemikiran yang sebelumnya muncul. Kita ingat bahwa sebelum Fisiokrat muncul, itu munculnya adalah pemikir-pemikir ekonomi dari kaum merchant atau para pedagang. Kita lihat di era medieval atau pertengahan ya, perdagangan berkembang pesat dan para pedagang ini menjadi satu kelas masyarakat yang itu mempunyai posisi tawar tinggi atau punya punya
apa namanya, status yang tinggi, kelas masyarakat yang tinggi ya. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah itu lebih kepada kebijakan untuk mendorong surplus perdagangan, yaitu mendorong ekspor lebih tinggi daripada impor agar kekayaan negara masuk ya, masuknya emas dan perak. Sehingga di situ para pedagang dianggap sebagai kelas masyarakat yang tinggi gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti misalnya proteksi untuk para pedagang ya, diberikan hak monopoli ya di dalam berdagang, dia juga bisa menetapkan harga ya atas food atau barang-barang yang dihasilkan oleh petani, baik itu di negaranya sendiri domestik ya, maupun petani di negara-negara koloni atau negara-negara yang menjadi koloni perdagangannya yang kemudian nanti menjadi negara jajahan ya itu. Nah, kondisi ini memprihatinkan karena ternyata dari tadi awalnya berdagang ya, kemudian para petani ini akhirnya ini ya Colbert terutamanya dilakukan apa namanya eksploitasi, kerja paksa ya. Siapa yang maksa? Gilda itu apa ya? Serikat-serikat dagang ya, yang mereka diberi kekuasaan oleh pemerintah sehingga tadi para petani ini menderita. Sudah produksinya diberikan harga yang murah, mereka dikenai pajak yang apa namanya pajak internal yang tinggi ya, dan ada tadi korvi namanya ya, kerja paksa itu ya dari para petani. Yang namanya kerja paksa berarti kan tanpa upah. Nah, setiap peristiwa itu pasti ada yang dirugikan, akan ada yang membela. Nah, karena kondisi seperti itu, ketidakadilan terutama yang dirasakan oleh para petani, membuat tadi aliran yang muncul kemudian atau fisiokrat ini, ya mereka membela petani ya. Bagaimana Francis Kinney sebagai pelopor aliran ini dia membela petani ya. Jadi menurut Kinney, karena pada saat itu yang diutamakan adalah para pedagang, maka menurut Kinney sebetulnya pedagang itu bukanlah kelas masyarakat yang produktif katanya. Jadi seharusnya yang lebih diutamakan, yang lebih difokuskan itu adalah para petani. Karena dari merekalah produksi itu diciptakan. Produksi yang betul-betul dari alam. Maka dinamakan sebagai fisiokrat. Fisik dan kratos ya. Kekuasaan alam yang menimbulkan tadi natural order. Bahwa segala sesuatu itu harus berjalan sesuai dengan hukum alam. Jangan ada keterlibatan manusia karena itu akan merugikan tadi pihak-pihak tertentu ya di sini. Nah, jadi munculnya aliran ini itu adalah tadi untuk apa ya, bisa dikatakan sebagai kritik terhadap merkantilis ya, karena tadi terlalu mengagungkan tadi perdagangan, bahwa sumber kekayaan negara itu ya berasal dari emas dan perak. Bukan itu kata fisiokrat. Karena yang namanya berdagang itu sebetulnya tidak memproduksi apapun. Yang memproduksi siapa? Petani. Mereka para pedagang itu mengambil produksi petani untuk dijual ke wilayah lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga tadi dihasilkan keuntungan atau mengalirlah emas dan perak yang lebih banyak ke suatu negara. Nah, ini yang tidak disetujui oleh fisiokrat. Karena tadi yang betul-betul produktif menghasilkan itu hanya petani karena mereka menanam kemudian mendapatkan hasil ya di situ. Jadi sektor kelas masyarakat pedagang, manufaktur dan merchant itu dianggap kelas yang steril. Karena sebetulnya
mereka itu hanya tadi memindahkan kegunaan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak produksi, ya. Mereka mengambil perdagangannya hasil produksi para petani itu, ya. Ini yang ditentang. Jadi menurut mereka pedagang itu steril karena apa? Karena mereka ekspor yang mereka lakukan itu adalah dari petani, food yang dihasilkan oleh petani, diekspor ya. Tetapi itu akan mereka akan mengimpor, ekspor itu food itu untuk mengimpor barang-barang manufaktur lainnya, sehingga tadi mengekspor juga mengimpor sehingga tidak ada surplus katanya di situ. Maka dikatakan sebagai steril keras karena tidak ada surplus ya, nilai surplus yang dihasilkan oleh kelas pedagang dan industri itu ya. Ya, tentu saja yang diserang di sini adalah tadi kaum merchant karena pada periode sebelumnya perdagangan atau apa namanya kaum merchant ini punya hak-hak yang istimewa sementara petani itu sebagai kelas masyarakat yang apa namanya dikorbankan ya dilakukan apa kerja paksa ya oleh para gilda ya serikat pedagang itu ya mereka juga dikenakan pajak yang tinggi sehingga munculnya ini bahkan para pekerja ya ini si Colbert itu kan bilang bahkan anak-anak pun sudah dipekerjakannya. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan dari apa namanya merkantilis ya. Nah, para pedagang ini mendapatkan hak istimewa dari siapa ya? Dari pemerintah, dari penguasa di situ ya. Sehingga menurut apa fisiokrat bahwa sebetulnya yang produktif itu adalah kelas petani karena mereka bisa menghasilkan tadi surplus ya ekspor ya surplus produksi ya yang itu nanti akan dialirkan ke kelas-kelas masyarakat yang lain. Nah, percaya pada hukum alam, natural order yang berkaitan dengan alam berarti para petani tadi produksinya. Kemudian tadi jangan terlalu banyak campur tangan pemerintah karena tadi monopoli, proteksi itu hanya akan pemborosan ya uang negara kemudian akan menyengsarakan terutama tadi petani dan para pekerja di sini. Ya, itu. Sehingga tadi fisiokrat itu menceritakan dari natural order ya, kemudian laissez-faire, laissez-passer karena melihat di masa merkantilis terlalu banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan pedagang sehingga tadi biarkan alam yang mengatur itu ya. Nah, tetapi di sini ya fisiokrat bukan berarti mereka sama sekali meninggalkan kekuasaan ya karena tadi mereka tetap menginginkan peran pemerintah itu untuk melindungi hak-hak rakyat kemudian apalagi tadi ya nah ini juga suatu yang berlawanan paradoks sebetulnya jadi di satu sisi fisiokrat itu menginginkan adanya laissez-faire ya peran pemerintah yang rendah tapi di sisi yang lain ini paradoksnya adalah mereka juga tetap mendukung adanya kekuasaan kerajaan, absolut monarki. Nah, itu nanti ada di soal ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian tadi bukan berarti oh masa sekarang itu tidak sesuai dengan fisiokrat ya memang tidak sesuai ya karena memang fisiokrat muncul itu adalah pada masanya jadi apakah korek relevan useful ya pada masanya sangat tadi ya korek useful karena apa karena membela tadi petani ya di masa itu dengan adanya fisiokrat tadi gilda atau serikat dagang ya itu dihapuskan monopoli juga kemudian mengenai tadi
pergerakan perdagangan gandum yang itu sangat ketat. Gandum hanya boleh diekspor ke luar negeri. Perdagangan di internal itu dibatasi sehingga ada negara-negara yang kelaparan, bahkan stok gandumnya itu rusak akhirnya ya. Jadi itu yang terjadi karena tadi terlalu banyak aturan pemerintah yang tadi lebih mementingkan ekspor ya. Sementara di dalam negeri sendiri sampai kelaparan, kekurangan, bahkan stok gandumnya menjadi busuk atau rusak. Sehingga tadi bagaimana membela bahwa yang namanya perdagangan ini bedanya Turgot dengan Colbert ya. Di merkantilis itu bilang bahwa perdagangan itu ada zero sum game ya. Apa itu zero sum game? Kemarin di merkantilis kita membahas bahwa perdagangan itu adalah persaingan antar negara. Ketika suatu negara diuntungkan, akan ada negara lain yang dikorbankan. Nah, ini tidak disetujui di kapitalis ini fisiokrat ini. Karena sebetulnya harusnya perdagangan itu ya pertukaran barang, bukan persaingan itu. Pertukaran yang akan menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Nah, ini Turgot mengatakan seperti itu ya. Jadi ini si Jane Baptist Colbert dengan Turgot itu dua-duanya sama-sama Menteri Keuangan Prancis. Ya, kalau Colbert itu pada masa Raja Louis ke-15 ya, itu. Nah, jadi ini. Nah, kenapa fisiokrat itu tidak bertahan lama ya? Tadi karena beberapa konsep kebijakan ya lebih ya dan dasar pemikirannya itu tidak tidak relevan atau tidak terbukti, ada kelemahan. Seperti ternyata kemudian terjadi revolusi industri. Di mana revolusi industri itu menyebabkan tadi sektor yang dianggap steril justru malah sektor yang akan menghasilkan tadi surplus yang lebih besar. Nah, ini kekeliruannya ya, ternyata berarti bukan dari pertanian yang produktif, tapi ternyata kelas yang dianggap steril, ternyata ini menghasilkan surplus lebih banyak. Keliru itu ya, fisiokrat. Yang kedua, fisiokrat melakukan suatu pembaruan terhadap pajak. Ada yang namanya tax incidence. Pergeseran pajak yang semula petani penggarap itu dikenakan pajak yang tinggi, sekarang di masa fisiokrat dari 3 kelas yang ada kelas masyarakat petani, landlord, pemilik lahan, dan kelas steril. Menurut Kinney, si landlord itu memiliki kekayaan tanpa bekerja. Tapi dia kekayaannya besar, lebih dari kelas produktif. Tapi si landlord ini punya andil yang besar di dalam mendistribusikan kekayaannya, pendapatannya. Ya, jadi dia menghasilkan pendapatan dari sewa petani dan sewa dari kelas steril. Nah, sewa yang didapat sebagai pendapatan landlord ini akan didistribusikan untuk membeli produk pertanian dan produk dari kelas steril, kelas industri dan merchant. Sehingga ini punya peran penting. Oleh karena itu, kata Kinney, pajak itu seharusnya hanya dikenakan pajak tunggal pada si pemilik lahan. Itu ya. Nah, ini juga yang keliru ya, dianggap keliru ya atau kelemahan karena tadi dengan adanya pajak tunggal hanya pada pemilik lahan, padahal sementara itu setelah revolusi industri berkembang yang punya kekayaan tinggi adalah para kapitalis, para pelaku industri ya, dan
pedagang, mereka tidak dikenakan pajak kan, ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Nah, kan Ibu bilang bahwa suatu pemikiran itu pasti ada kelemahan yang nanti akan memicu munculnya pemikiran baru. Nah, ini nanti yang akan dikritik atau yang menyebabkan munculnya kapitalisme atau tadi ya kapitalisme yang dipelopori oleh aliran klasik Adam Smith. Nanti minggu depan kita akan masuk ke situ ya. Jadi itu bukan berarti ya jelas emang karena fisiokrat itu hanya berlaku sangat pendek durasinya ya karena tadi ternyata apa yang mereka katakan justru terbantah dengan adanya revolusi industri. Terus kemudian gimana ini kan ini ada krisis keuangan ya apa segala macam lah masa itu munculnya fisiokrat bukan itu permasalahannya adalah tadi terlalu besarnya peran pemerintah di dalam melancarkan, memberikan hak-hak istimewa pada para merchant. Nah, itu intinya di situ. Lah kalau krisis itu keuangan Prancis waktu ya nggak relevan ya diterapkan sekarang. Ya, tapi bukan berarti bahwa tadi apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh fisiokrat itu tidak ada manfaatnya. Ada. Untuk Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang sebagian besar rakyatnya punya ketergantungan pada sektor pertanian, maka fisiokrat punya andil besar ya karena tadi penekanan pada pertanian. Bagaimana pertanian itu harus diutamakan. Nah, ini sebagai apa ya bisa diaplikasikan untuk Indonesia yang sebagian besar rakyatnya adalah bergantung pada sektor pertanian. Mengenai hal-hal yang lain tadi, laissez-faire ya kita tidak tepat karena kita bukan negara yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas. Kita masih membutuhkan adanya peran pemerintah ya itu. Jadi ada beberapa yang konsep yang di masa lalu itu bisa diterapkan, ada yang tidak bisa ya, itu ya. Karena tadi munculnya satu pemikiran itu pasti ada positifnya, ada negatifnya, ada kelemahannya tadi ya. Nah, nanti kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan itu akan diperbaiki oleh pemikiran yang muncul kemudian ya. Jadi itu ya tambahan dari Ibu ya. Nah, coba bisa ditayangkan tablu ekonomik dari Francis Kinney. Kelompok 8, Christopher tolong tampilkan tablu ekonomiknya. Nah, ini ya. Lihat, ada 3 kelas masyarakat. Nah, ini yang dikatakan bahwa Kinney punya peran penting di dalam atau punya kontribusi penting yang ini juga sebagai lasting contribution dari Physiocratic School ya. Karena tablu ekonomik ini menjadi cikal bakal munculnya konsep circular flow of diagram ya, aliran pendapatan dan pengeluaran di antara sektor-sektor ekonomi yang kita pelajari di ekonomi makro. Penghitungan pendapatan nasional, kalkulasi accounting ya, bagaimana kita menghitung pendapatan nasional. Ini juga bersumber dari tablu economics dari Francis Kinney ya. Jadi Kinney ini sebagai dokter dari dokter kerajaan. Nah, tentunya kerajaan itu bergaul dengan para bangsawan. Nah, salah satunya adalah bangsawan tadi ya banyak berbicara masalah-masalah ekonomi perdagangan gitu ya. Nah, sehingga Kinney mulai tertarik ini dengan ekonomi ya, masa-masa ekonomi. Nah,
Kiné karena seorang dokter dia menggambarkan aliran pendapatan dan pengeluaran di antara kelas masyarakat yang dia bagi di Prancis saat itu. Menurut dia itu bagaikan aliran darah di dalam tubuh manusia. Ya, gitu. Jadi darah akan mengalir ke satu bagian, nanti akan bagian yang lainnya mengeluarkan, ya, itu seperti itu. Nah, di sini Kiné mengatakan ada 3 kelas masyarakat, yaitu masyarakat produktif, yaitu farmer, kemudian ada masyarakat prosperity, ini landlord, para pemilik tanah. Dan yang ketiga itu masyarakat steril. Di sini ada manufaktur dan merchant, ya, pedagang dan industri. Nah, yang menghasilkan produksi atau surplus produksi itu hanya petani, maka disebut sebagai produktif class, ya. Di sini petani memproduksi produk sebanyak 5, ya. Nah, 5 ini yang 2 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk stok tanam periode berikutnya di next produk. Berarti tersisa 3. Nah, 3 ini yang akan dijual, available for sale. Ya. Nah, ini ada produksi yang berlebih dari pertanian, hanya masyarakat petani saja, karena dia menggarap menghasilkan dari alam, ya, natural order, hukum alam, ya. Nah, tadi 3 akan dijual ke landlord dan steril class. Nah, pengeluaran tadi penjualan ini penjualan surplus produksi dari sektor pertanian ini akan menjadi revenue bagi kelas produktif petani. Sementara tadi pembelian petani, penghasilan petani revenue yang didapat dari menjual tadi produk, kelebihan produk ke sektor ke kelas steril dan kelas landlord ini akan digunakan oleh petani, ya. Pendapatannya, revenue-nya digunakan untuk membayar sewa kepada landlord, membeli produk dari kelas steril itu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kelas landlord. Landlord memiliki revenue dari sewa yang diberikan oleh petani. Sewa yang diberikan oleh kelas steril, ya. Nah, penghasilan landlord itu akan digunakan atau pengeluarannya membeli produk pertanian, membeli produk kelas steril. Sekarang kita lihat kelas steril. Dari mana revenue-nya? Revenue-nya dia ambil dari pembelian petani dan landlord. Ya. Nah, revenue dari kelas steril ini akan dikeluarkan untuk membeli produk dari kelas petani, farmer, dan untuk membayar sewa. Jadi ini, ya, di antara ketiga kelas ini mengalirlah arus pengeluaran dan arus penerimaan atau pendapatan, revenue dan tadi, ya, perbelanjaan, ya. Jadi ini seperti tadi menjadi cikal bakal dari circular flow out diagram menjadi cikal bakal dari tabel input output, ya. Jadi ini bahwa apa ternyata yang sederhana oleh tableau ekonomis ini akhirnya bisa punya kontribusi yang lasting contribution bagi perkembangan ekonomi hingga saat ini atau perekonomian modern, ya. Jadi ini bagaimana
di antara kelas masyarakat produktif ini saling berinteraksi. Nah, kenapa kelas apa tadi para pedagang dan industriawan ini dikatakan sebagai kelas steril? Karena mereka di sini tadi hanya menjual produk-produk pertanian ya, diekspor kemudian hasil ekspor itu digunakan untuk mengimpor barang-barang lainnya, barang-barang manufaktur lainnya, sehingga oleh Kinney ini dikatakan sebagai kelas yang steril karena mereka mengekspor atau menjual, tapi hasil ekspornya itu untuk menutup impor, ya. Jadi tidak ada surplus di situ, ekspornya sama dengan impor, maka dikatakan sebagai steril class. Itu, ya. Baik, ya. Itu Ibu kira yang perlu Ibu tambahkan, ya. Sekarang kita lihat kelompok berapa yang 12 ya menjawab pertanyaan. Kelompok berapa, Farisa? Kelompok 12, Bu. Ya, kelompok 12 bisa presentasikan hasil jawaban kalian. Mana kelompok 12? Baik Ibu, mohon sebentar. Sedang share screen. Ya. Ya, sambil menunggu ini Ibu cek absen ya. Nur Afifah ada di tim enggak, Farisa? Hadir, Ibu. Oh. Dia Salsabila. Hadir, Ibu. Kartika Nur. Kartika Nur Asifa. Kartika tidak ada di Teams, Bu. Oh, tidak ada, ya. Oh, Siti Aisyah lomba ya. Lomba apa ya? Ini Sedang latihan lomba, Ibu. di Jogja ya. Iya, Mau ke Filipina ya dia. iya, Bu. Tegar. Ada tadi Ibu lihat ya. Ada, Bu. Ya, Salsabila Nur Cahyani. Hadir, Ibu. Ya. Bentar. Salsabila. Wilaas. Wilaas ada nggak? Tolong Farisa. Ada, Ibu, saya. Oh ya. Raffi Akmal.
Raffi Akmal? Hadir, Ibu. Ya, Hadir, Ibu. ya. Ini satu lagi, Muhammad Umar. Muhammad Umar? Ada Bu di Teams. Oh, ada. Ya. Baik, sudah semuanya ya. Ada yang belum absen? Oh, ya. Ya, mana? Kelompok Mohon maaf, 12? Ibu. Apakah share screen yang saya share sudah terlihat atau belum? Ya, sudah terlihat. Oke. Monggo rekan-rekan bisa dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bana dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas studi kasus soal Physiocratic School. Next. Sebelumnya kita memperkenalkan anggota dulu. Perkenalkan, saya sendiri Siti Aisyah dengan NIM angka 178. Saya Bangkit Munte dengan NIM Makir 051. Saya David Tambunan dengan NIM akhir 217. Ada 5 ya. Ini Saya musiknya. Abreza Surya Pratama dengan NIM akhir 226. Ya, boleh lanjut. Oke, untuk soal yang pertama, mengidentifikasi secara singkat dan menjelaskan bagaimana dan menjelaskan signifikan masing-masing konsep berikut dalam sejarah pemikiran ekonomi. Itu ada Mersenne-Guilds, Kraft-Guilds, Natural Order, Laissez-faire, Quesnel, Table Economic, Turgot, dan Sterile Class. Oke, yang pertama itu ada Mersenne-Guilds. Itu adalah organisasi para pedagang pada abad pertengahan yang mengatur perdagangan, harga, kualitas barang, serta membatasi masuknya pedagang baru. Signifikansinya adalah sistem ini menunjukkan bahwa pada masa itu kegiatan ekonomi belum bersifat bebas. Perdagangan dikendalikan oleh kelompok tertentu sehingga persaingan menjadi terbatas. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik dari pemikir ekonomi yang menginginkan sistem pasar yang lebih bebas dan efisien. Selanjutnya ada Craft Guilds, yaitu organisasi para pengrajin yang mengatur proses produksi, pelatihan tenaga kerja, kualitas barang, serta jumlah produksi. Signifikansinya adalah sistem ini menunjukkan bahwa sektor produksi juga sangat diatur. Akibatnya, inovasi dan persaingan menjadi terbatas. Dalam sejarahnya, pemikiran ekonomi sistem ini kemudian dikritik karena dianggap menghambat perkembangan ekonomi dan efisiensi produksi. Konsep berikutnya adalah natural order atau tatanan alam. Kaum fisiokrat percaya bahwa kegiatan ekonomi sebenarnya diatur oleh hukum alam yang rasional. Artinya, jika individu diberikan kebebasan untuk berusaha dan hak milik dilindungi, maka perekonomian akan berjalan secara seimbang dengan sendirinya. Signifikansinya konsep ini adalah menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi yang melihat pasar sebagai sistem yang memiliki mekanisme alami. Konsep ini berkaitan dengan laissez-faire, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Menurut kaum fisiokrat, ketika pemerintah terlalu banyak mengatur perdagangan dan produksi, maka kegiatan ekonomi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, mereka mendorong kebebasan ekonomi. Prinsip ini kemudian menjadi dasar penting bagi perkembangan sistem kapitalisme dan pasar bebas. Tokoh utama aliran ini adalah Francois Quesnel. Ia merupakan pendiri aliran fisiokrat dan orang yang pertama kali melihat perekonomian sebagai suatu sistem saling terhubung. Next.
Signifikan dari Francois Kusnai ini adalah memperkenalkan konsep bahwa perekonomian memiliki aliran pendapatan produksi yang struktur, kemudian menjadi dasar analisis ekonomi makro. Jadi, Kuznets ini juga membuat tabel ekonomik, yaitu model yang menggambarkan aliran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian. Model ini menunjukkan bagaimana pendapatan mengalir antara kelompok masyarakat. Signifikansinya adalah model ini menjadi cikal bakal dari konsep circular flow of income atau arus melingkar pendapatan yang dipelajari dalam ekonomi modern. Tokoh lainnya adalah Turgot yang mengembangkan teori produksi lebih lanjut. Ia memperkenalkan konsep diminishing return, yaitu hasilnya yang semakin berkurang ketika input terus ditambah pada faktor produksi yang tetap. Signifikansinya adalah konsep ini menjadi dasar penting dalam teori produksi modern dan mempengaruhi perkembangan ekonomi klasik. Terakhir adalah sterile class atau kelas steril. Dalam pandangan Fisiokrat, kelompok ini terdiri dari pengrajin dan pedagang yang dianggap tidak menghasilkan surplus ekonomi. Mereka hanya mengubah bentuk barang, bukan menciptakan nilai baru dari alam seperti yang terjadi pada pertanian. Walaupun pandangan ini kemudian dianggap kurang tepat, konsep ini penting karena memperkenalkan ide tentang surplus ekonomi dalam analisis produksi. Next. Baik, selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu kapan aliran fisiokrasi ini dimulai, kapan aliran ini berakhir, dan mengapa aliran ini berumur sangat pendek. Nah, yang pertama itu ada periode masa Fisiokrat itu sendiri. Awalnya itu dimulai semenjak tahun 1750-an dengan Francois Kusnes sebagai pendiri dan pemimpin intelektualnya. Mazhab ini berakhir setelah Kusnes wafat tahun 1774 dan pengaruh para pengikutnya juga ikut menurun. Mazhab ini mengalami kemunduran setelah Revolusi Prancis tahun 1789, khususnya menjelang akhir ke abad ke-18. Mazhab ini berumur pendek karena yang pertama itu doktrinnya terlalu sempit, terutama klaim bahwa hanya sektor pertanian yang produktif. Selanjutnya itu pemikirannya dikalahkan oleh ekonomi klasik, terutama pemikiran Adam Smith tentang pembagian kerja dan invisible hand yang dianggap lebih universal. Dan selanjutnya itu perubahan politik dan institusional di Prancis menjelang Revolusi Prancis ini mengurangi pengaruh kebijakannya, diikuti merkantilisme yang masih banyak memiliki pengaruh di berbagai negara. Next. Yang selanjutnya soal nomor 3, di dalam hal apa aliran fisiokrasi ini merupakan reaksi terhadap merkantilisme? Mengapa aliran ini berkembang di Prancis? Pertama itu mazhab Fisiokrat ini merupakan reaksi terhadap merkantilisme, yang dimana kaum merkantilis ini menekankan campur tangan negara, surplus perdagangan, dan penimbunan emas perak. Sebaliknya, kaum Fisiokrat ini berpendapat bahwa sumber kekayaan adalah produksi, terutama pertanian, bukan hanya sekedar perdagangan. Perekonomian itu akan berjalan paling baik jika mengikuti tatanan alamiah, yaitu natural order dengan campur tangan pemerintah minimal atau laissez-faire. Regulasinya berlebihan, tarif, dan monopoli ala merkantilisme ini menghambat aktivitas ekonomi. Selanjutnya, mazhab ini berkembang di Prancis karena yang pertama itu struktur ekonomi Prancis saat itu yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Faktor selanjutnya yaitu sistem merkantilisme. Gaya Colbert menimbulkan ketidakpuasan intelektual dan kebutuhan reformasi. Faktor terakhir yaitu di mana Francois Kusnes ini memiliki akses ke lingkungan istana Louis XV, sehingga ide fisiokrasi ini cepat menyebar di kalangan elit. Jadi intinya fisiokrasi ini lahir di Prancis sebagai kritik terhadap merkantilisme yang terlalu intervensionis dan sebagai upaya merumuskan sistem ekonomi yang lebih alami dan berbasis pertanian. Next. Baik, di sini kita akan masuk ke soal nomor 4, di mana dalam soal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu, ringkaslah unsur-unsur atau elemen utama dari tableau ekonomi Kinney.
Jadi Prancis Kinai dalam tableau ekonomik membagi perekonomian menjadi 3 kelas utama. Yang pertama kelas produktif, yaitu petani yang menghasilkan output pertanian dan menciptakan surplus bersih. Nah, dari hasil produksi itu, sebagian digunakan untuk biaya produksi, berikutnya untuk petani itu sendiri. Sebagian dijual, dan mereka juga membayar sewa tanah kepada tuan tanah. Nah, yang kedua itu ada kelas pemilik tanah. Mereka ini menerima sewa atau rent dari petani, lalu membelanjakan pendapatan sewa itu untuk beberapa hal, seperti membeli makanan dari petani dan membeli barang manufaktur dari kelas steril. Dan yang ketiga itu adalah kelas steril. Mereka ini memproduksi barang dan jasa dan melakukan perdagangan, seperti menjual barang ke tuan tanah, menjual barang ke petani, dan membeli barang dari petani. Hal itu bisa kita lihat dalam tableau ekonomik yang ada di slide. Oke, next. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. Apakah tableau ekonomik ini berkaitan dengan circular flow diagram dan national income accounting? Jadi, tableau ekonomik ini adalah upaya sistematis pertama untuk melihat ekonomi secara makro. Tableau ini menjadi cikal bakal analisis pendapatan nasional. Frank Knight melalui Well of Wealth memperkenalkan diagram aliran sirkular modern sekitar 1930-an. Diagram ini membagi perekonomian menjadi 2 sektor, yaitu rumah tangga dan bisnis, bukan yang dibagi oleh Francis Kinai menjadi 3 kelas, yaitu petani, pemilik tanah, dan produsen atau pedagang. Diagram ini menunjukkan 2 pasar, yaitu pasar sumber daya dan pasar produk. Di pasar sumber daya, rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Lalu mereka menerima balas jasa berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan tersebut kemudian digunakan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa di pasar produk yang menghasilkan revenue bagi perusahaan atau bisnis. Penerimaan ini selanjutnya digunakan kembali untuk membayar faktor produksi, sehingga tercipta aliran yang terus berputar. Selain itu, tableau ekonomik ini juga menjadi cikal bakal national income accounting karena Kinai sendiri mencoba memperkirakan nilai output tahunan dan agregat ekonomi lainnya. Dan tableau ekonomik Kinai ini secara eksplisit menyampaikan konsep equilibrium dalam perekonomian secara keseluruhan. Nah, dapat teman-teman lihat juga pada slide bentuk ekonomik sirkular modern. Ya, selanjutnya soal bagian yang ketiga, bisakah satu tabel diturunkan dari tabel yang lain? Nah, meskipun diagram circular flow modern ini secara konseptual dapat ditelusuri kembali pada tableau Kinai, satu tabel itu tidak dapat diturunkan secara langsung dari tabel yang lain. Hal ini karena Kinai berasumsi bahwa hanya pertanian yang produktif dan menghasilkan surplus, sedangkan manufaktur itu dianggap steril. Dalam sistem ekonomi modern, semua sektor diakui menciptakan nilai tambah. Selain itu, pembagian dalam tableau didasarkan pada struktur kelas sosial, sedangkan model modern lebih berbasis pada sektor produksi dan pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat historis dan konseptual, bukan turunan teknis yang identik. Oke, next. Soal yang kelima itu apa yang menjadi kesamaan antara Colbert dan Turgot selain reputasi mereka sebagai pemikir ekonomi Prancis, bandingkan perspektif ekonomi mereka secara umum. Nah, keduanya merupakan pejabat tinggi pemerintah Prancis yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, keduanya juga sama-sama berorientasi pada kemakmuran dan kekuatan Prancis. Baik Colbert maupun Turgot melihat ekonomi sebagai alat untuk memperbaiki kondisi negara dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Mereka juga sama-sama melakukan upaya reformasi terhadap sistem ekonomi yang pernah ada di zamannya. Meskipun arah reformasinya berbeda, dengan demikian kesamaan utama mereka terletak pada peran sebagai reformis ekonomi dalam struktur pemerintahan dan komitmen terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional. Nah, untuk perbandingan perspektif ekonomi mereka secara umum bisa kita lihat pada tabel, namun perbedaan utama antara Colbert dan Turgot ini terletak pada pandangan mereka tentang peran negara dalam ekonomi. Colbert sebagai tokoh merkantilisme mendukung intervensi negara yang kuat melalui proteksi perdagangan, regulasi yang ketat,
dan dukungan terhadap industri domestik demi memperkuat kekuasaan negara. Sebaliknya, Turgot yang dipengaruhi pemikiran Fisiokrat justru mendorong pengurangan campur tangan dari negara, seperti penghapusan gilda dan korvi, serta kebebasan perdagangan. Jadi, jika Colbert menekankan kontrol negara, maka Turgot menekankan kebebasan ekonomi sebagai sumber kemakmuran. Next. Oke, di sini aku ya ingin menjelaskan tentang konsep apa yang Turgot maksud itu dalam analoginya tentang beban-beban yang diberikan berurutan pada sebuah pegas gitu. Turgot itu menjelaskan hukum diminishing return melalui analogi itu sebuah pegas yang mana ditekankan oleh beban secara bertahap gitu. Ketika unit tambahan dari suatu input variabel, misalnya tenaga kerja, ditambahkan pada faktor tetap atau tanah gitu. Maka pada awalnya total output meningkat dengan laju yang semakin cepat. Lalu setelah titik tertentu, output tetap meningkat, namun dengan laju yang semakin lambat. Pada akhirnya, total produk dapat mencapai maksimum dan bahkan menurun. Artinya, setiap tambahan input akan menghasilkan tambahan output yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dan di sini tuh, di awal itu tuh ada namanya tahap increasing returns gitu. Yang mana pada tahap awal ini, ketika input variabel masih sedikit, penambahan input akan membuat output itu meningkat dengan cepat. Contohnya adalah tanah tetapnya luas sama gitu, namun tenaga kerja ditambah sedikit demi sedikit. Awalnya produksinya itu meningkat tajam, tapi karena tenaga kerjanya mulai bekerja sama, lahan dimanfaatkan lebih optimal. Sehingga di grafik itu bagian ini kurvanya bisa dilihat semakin curam. Lalu yang kedua adalah tahap diminishing returns gitu. Jadi setelah melewati titik tertentu, tambahan input itu masih meningkatkan output, tetapi penambahannya semakin kecil. Artinya, setiap tambahan tenaga kerja itu menghasilkan output tambahan, tapi lebih kecil dari tambahan sebelumnya. Jadi, ini tuh bisa dibilang law of diminishing returns. Di grafik itu bisa dibilang kurvanya itu mulai melambai gitu. Lalu yang ketiga adalah output maksimum. Di mana jika input terus ditambah, total outputnya akan mencapai titik maksimum. Di titik ini, marginal produknya akan 0. Terus tahap 4, tahap terakhir atau negative returns, jika input tetap ditambah setelah titik maksimum, produksi justru akan menurun karena terlalu banyak tenaga kerja patah lahan yang sama. Ini bisa disebut dengan negative marginal product. Teman-teman bisa lihat di situ sumbu vertikalnya output pertanian atau total product, lalu sumbu horizontalnya itu input variabel atau tenaga kerja. Jadi bentuk awal total produknya awalnya semakin curam, terus kemudian semakin landai, terus di titik puncak, lalu setelah itu akan marginal produknya menjadi negatif. Nah, kontribusi penting Turgot ini adalah bahwa ia telah menyadari adanya fase increasing returns sebelum terjadinya diminishing returns, suatu pemahaman yang mungkin sebelumnya itu belum disadari oleh para ekonom-ekonom klasik gitu. Mungkin next. Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu sektor ekonomi apa yang ditekankan oleh kaum fisiokrat, lalu mengapa dan apa implikasinya terhadap kebijakan pajak. Jadi kaum fisiokrat ini menekankan sektor pertanian sebagai sektor yang paling penting dan satu-satunya yang benar-benar produktif dalam perekonomian. Mereka meyakini bahwa hanya pertanian yang mampu menghasilkan surplus bersih, yaitu kelebihan hasil produksi setelah seluruh biaya produksi atau benih, tenaga kerja, dan alat dikurangi. Surplus ini dianggap muncul karena adanya kekuatan alam dari tanah yang memungkinkan output melebihi input. Sebaliknya, sektor manufaktur dan perdagangan tidak dianggap menciptakan nilai baru. Kegiatan tersebut hanya mengolah atau memindahkan barang tanpa menambah surplus ekonomi secara keseluruhan, sehingga disebut sebagai kelas steril. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh kondisi Prancis yang pada saat itu masih didominasi oleh ekonomi agraris. Implikasinya terhadap kebijakan pajak adalah gagasan pajak tunggal atau single tax. Karena hanya pertanian yang menghasilkan surplus bersih, maka pajak seharusnya dibebankan kepada pemilik tanah sebagai penerima surplus tersebut. Pajak tidak perlu dikenakan pada pedagang atau pengrajin karena dapat menghambat aktivitas ekonomi
dan tidak bersumber dari surplus nyata. Dengan demikian, sistem perpajakan menjadi lebih sederhana dan dianggap lebih adil menurut pandangan Fisiokrat. Next. Selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu apa kontribusi utama dari pemikiran fisiokratik dan apa kekurangan utama dari pemikiran fisiokratik. Yang pertama ada kontribusi utama, yaitu ada 3. Untuk yang pertama adalah pergeseran fokus dari perdagangan ke produksi. Kaum fisiokrat menegaskan bahwa sumber kekayaan sejati terletak pada produksi, khususnya pertanian. Pergeseran ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi klasik. Jadi kekayaan suatu negara tidak lagi diukur dari banyaknya emas atau keberhasilan perdagangan luar negeri, melainkan dari kemampuan sektor produktif menghasilkan surplus nyata melalui proses produksi. Dengan demikian, perhatian terhadap struktur produksi menjadi pusat kajian dalam memahami pertumbuhan dan kemakmuran suatu negara. Kontribusi yang kedua ada analisis interdependensi ekonomi melalui tablo ekonomi. Tablo ekonomi merupakan model aliran sirkuler pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kelas produktif, yaitu petani, dan pemilik tanah, dan kelas steril, yang yaitu industri dan perdagangan, serta menunjukkan bagaimana hasil produksi dan pendapatan beredar secara berkesinambungan di antara ketiga kelompok tersebut. Melalui model ini, Fisiokrat menegaskan bahwa perekonomian adalah suatu sistem yang saling bergantung, di mana produksi, distribusi, dan konsumsi terhubung secara struktur. Oleh karena itu, tablo ekonomik menjadi cikal bakal analisis makroekonomik dan menginspirasi perkembangan tabel input-output dalam ekonomi modern. Kontribusi yang ketiga ada konsep produk bersih, modal, dan prinsip laissez-faire. Kaum fisiokrat memelihara konsep produit net atau produk bersih sebagai surplus ekonomi yang dihasilkan dari proses produksi, khususnya pertanian, yang dianggap sebagai sumber utama kemakmuran negara. Mereka juga mengembangkan konsep investasi modal yang dibedakan menjadi modal awal seperti tanah dan perawatan, serta modal tahunan seperti benih dan biaya operasional, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan produksi memerlukan akumulasi dan pengelolaan modal yang tepat. Selain itu, mereka mendukung prinsip laissez-faire, yaitu pengurangan campur tangan pemerintah agar tatanan alam atau natural order dapat bekerja secara optimal tanpa hambatan regulasi yang berlebihan. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari pemikiran fisiokratik, yaitu yang pertama adalah pandangan sempit tentang sektor produktif. Perkembangan revolusi industri menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan industri juga mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan penggunaan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga pada ekspansi sektor industri yang meningkatkan produktivitas dan output secara keseluruhan. Yang kedua ada analisis ekonomi yang terlalu sederhana dan statis. Model tablo ekonomi merupakan terobosan penting, namun analisisnya masih bersifat sederhana dan statis, karena hanya menggambarkan aliran pendapatan dalam satu siklus produksi tanpa menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perkembangan teknologi. Akibatnya, model tersebut lebih menekankan keseimbangan dalam kondisi tetap dan belum mampu menjelaskan perubahan struktural atau dinamika perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada kepercayaan berlebihan pada tatanan alam atau natural order. Fisiokrat terlalu optimis bahwa mekanisme alamiah ekonomi akan selalu menghasilkan keseimbangan jika dibiarkan bebas dari intervensi negara, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kegagalan pasar atau ketidakseimbangan struktural. Dalam kenyataannya, perekonomian dapat mengalami krisis, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun distorsi pasar yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme alamiah. Selanjutnya ada nomor 9, yaitu terdapat paradoks dalam pemikiran Fisiokrat. Mereka menuntut kebebasan ekonomi, namun secara politik mereka juga mendukung monarki absolut. Namun dalam kerangka berpikir mereka sendiri, kedua hal ini tidak bertentangan. Seperti dasar pemikiran dari Fisiokrat yaitu logika orde natural atau tatanan alam. Kaum Fisiokrat meyakini bahwa masyarakat dan perekonomian diatur oleh hukum alam yang bersifat objektif dan universal. Pemerintah tidak bertugas menciptakan regulasi yang rumit, melainkan memastikan hukum alam
tersebut dapat bekerja tanpa hambatan dari kepentingan kelompok tertentu, seperti monopoli merkantilis atau privilege feodal. Dengan demikian, kebebasan ekonomi dipandang sebagai kondisi alamiah yang harus dijaga dan dilindungi, bukan dibentuk melalui intervensi negara yang berlebihan. Namun, agar tanaman alam tersebut benar-benar dapat berjalan, diperlukan otoritas politik yang cukup kuat untuk menyingkirkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi mekanisme alamiah pasar. Next. Selanjutnya ada mengapa mereka mendukung monarki absolut. Dalam kerangka yang tadi muncul konsep despotisme legal. Mereka berpendapat bahwa hanya seorang raja yang kuat, seorang yang memiliki kekuatan cukup untuk membongkar sistem merkantilisme yang korup dan penuh regulasi. Di sini raja dipandang sebagai despot legal yang memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama ada keselarasan kepentingan raja dan negara. Mereka beranggapan bahwa kemakmuran nasional, terutama peningkatan produksi pertanian, akan meningkatkan nilai tanah dan pada akhirnya memperbesar penerimaan pajak kerajaan. Oleh karena itu, kepentingan pribadi raja diyakini sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat. Peran raja yang kedua ada kekuasaan yang terbatas oleh hukum alam. Meskipun disebut absolut, kekuasaan tersebut bersifat despotisme legal. Artinya, raja hanya berwenang untuk menegakkan hukum alam, terutama dalam melindungi hak milik property right. Raja tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip tatanan alam. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12 terkait soal dari chapter 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Baik ya, ini bagus ya, mana jawabannya. Tadi dari pertanyaan nomor 1, gimana mengidentifikasi dan signifikansi dari beberapa konsep tentang merchant guild, ya guilds itu gilda tadi ya, syarikat dagang itu. Ada Krat Guilds, kemudian Natural Order, Laissez-faire, Tableau Ekonomik, ya Turgot dan Steril Class bisa bagus dijawab. Kemudian mengenai fisiokrat itu kenapa durasinya pendek ya, kenapa munculnya di Prancis ya, ini juga dijawab dengan bagus ya. Kemudian tadi ya bahwa dalam beberapa hal fisiokrat ini ya seperti yang Ibu bilang tadi ini kan sebagai reaksi atau kritikan terhadap merkantilis ya, itu juga sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian tableau ekonomik ya, kelompok 12 sudah menjelaskan unsur-unsurnya, kemudian bagaimana kaitannya dengan circular flow of diagram ya di dalam ekonomi makro. Juga tadi ada dari 2 Menteri Keuangan ya, persamaan dan perbedaan dari Colbert dan Turgot ya. Bagaimana tadi Colbert yang sangat mendorong perlunya tenaga kerja sehingga ada call free tadi ya, itu adalah kerja paksa itu ya tanpa upah ya. Yang ini nanti dihapuskan oleh Turgot ya, termasuk tadi monopoli perdagangan ini juga dihapuskan ya, guild atau gilda syarikat dagang juga ini oleh Turgot dihapuskan ya. Sama-sama Menteri Keuangan tapi dengan kebijakan yang berbeda-beda ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana analogi pegas dari Turgot ya di dalam menjelaskan fungsi produksi dan diminishing return di sektor pertanian ya. Jadi di tahap awal itu dengan modal awal yang sedikit maka ada kenaikan ya modal awalnya di sini adalah tadi tenaga kerja ya, ada kenaikan yang lambat awalnya ya dari output, kemudian nanti di tahap berikutnya semakin tinggi tadi modalnya ya, termasuk tenaga kerjanya akan menciptakan tadi kenaikan yang lebih besar hingga nanti pegas itu akan kalau terus ditambah pegasnya akan berkurang ininya ya. Nah ini jadi tadi modal tenaga kerja yang terus ditambah pada satu titik tertentu ini pegasnya sudah katakan mentalnya udah
maksimum ya, maka ketika ditambah lagi justru akan menurun. Nah, inilah tadi ya law of diminishing return ya di sektor pertanian tadi ya, akibat bertambahnya modal dalam hal ini adalah variabel input tenaga kerja tadi ya. Dijelaskan dengan baik, termasuk ada grafiknya juga, kemudian bagaimana sektor pertanian ini menjadi sektor yang ditekankan oleh Fisiokrat dan implikasinya terhadap pajak tunggal ya yang diberikan atau dikenakan kepada tadi landowner ya atau pemilik lahan ya, termasuk bagaimana kelemahan dan kontribusi utama dari Fisiokrat sudah bagus dijelaskan ya. Kemudian tadi ya, bagaimana paradoks ya, di satu sisi pengen natural order, laissez-faire, peran pemerintah dibatasi, tapi di sisi yang lain kok mereka Fisiokrat ini mendukung kekuasaan dari kerajaan ya, monarki absolut itu ya, mensupport itu. Nah, ternyata Fisiokrat ini tetap mendukung raja ya raja ini kan ya pemerintahan ya sebetulnya. Tapi tadi bagaimana dukungan mereka itu agar tadi sektor pertanian itu bisa dilindungi, bagaimana kebijakan raja ini tadi tidak bertentangan dengan hukum alam yang nanti akan merugikan para petani. Karena kalau kebijakan-kebijakan raja ini selaras dengan hukum alam, maka nanti alam juga akan memberikan keuntungan katanya bagi kerajaan. Ya, itu yang dikemukakan oleh Fisiokrat ya berkaitan dengan kok tadi bilang laissez-faire ya, tapi kok mereka mendukung tadi ya monarki absolut ya, itu ternyata jawabannya itu ya. Jadi tetap mereka percaya pada raja karena rajalah nanti yang akan mengatur tadi ya berjalannya hukum alam. Jadi kebijakan raja itu jangan bertentangan dengan hukum alam ya. Karena kalau bertentangan ya itu merusak ya tatanan apa namanya negara ya. Tapi sebaliknya kalau kebijakan itu selaras dengan hukum alam, maka nanti alam juga akan memberikan keuntungan pada kerajaan ya. Itu bagus untuk kelompok 12 ya jawabannya. Nah, untuk materi dan PPT karena nanti kita di terakhir kuliah itu kan sebelum UTS online terus ya. Jadi tolong nanti Farisa ya sudah dibuatkan sih ya drive-nya oleh Farisa, dikoordinir, pesan Ibu untuk semuanya pelajari itu. Apa yang sudah teman-teman kalian presentasikan, pelajari. Bagian soal juga. Karena mungkin sekarang nanti Ibu ambilkan soal-soalnya dari apa yang sudah dipresentasikan ya. Itu kan ada banyak setiap chapternya nanti akan Ibu pilih, jadi nanti dari skolastik apa, dari merkantilis apa ya, dari klasik apa, dari Yunani kuno apa, itu nanti akan Ibu ambilkan soal-soalnya dari sini ya, dari jawaban presentasi kalian ya. Bisa compare dengan jawaban kelas yang lain ya. Tapi rata-rata untuk jawaban semua bagus sih ya, cuma dalam hal PPT tadi ada yang kurang, ada yang tidak ya. Nah, yang tadi kelompok 8 ya kurang maksimal di dalam menjawab pertanyaan ya. Tadi ini tapi dari kelompok 12 sudah bagus ya itu ya. Jadi tolong nanti dipelajari itu ya. Karena begitu masuk ya sudah langsung UTS ya. Berarti itu tanggal 23 sampai 27 itu kita itu ya libur tapi online gitu ya. Maksudnya bagaimana? Tidak datang ke kampus kan berarti ya? Sepertinya iya, Bu. Gitu ya. Jadi karena tidak datang ke kampus, jadi tadi ya Farisa tolong nanti di koordinir pengumpulan tugasnya ya. Nanti Baik, Bu.
di-share ke Ibu karena kita tidak cukup waktu ya untuk ketemu langsung ya. Di pertemuan terakhir itu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran itu kan online ya. Jadi itu ya. Pesan Ibu tadi coba pelajari soal-soal itu ya dalam setiap pertemuan atau setiap aliran ya, mazhab atau setiap school itu ya. Nanti soal-soal Ibu ambilkan dari situ ya, biar ya nilainya lebih baik ya, kalian lebih paham karena teman-teman sudah presentasikan itu. Kemudian untuk tanggal 19 kita sudah dapat jadwal pengganti di tanggal 23 ya. Jadi nanti 23 sama 26 ya kita ya ada kelas online. Itu ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 dan kelompok 12 ya atas materi dan tadi jawaban soal ya discussion and problem tadi ya. Ibu kira untuk hari ini cukup, tadi absen sudah semua ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. ya, sama-sama. Baik, Ibu izin live ya.